Halo semuanya, saya Ryan Azhar bersama rekan saya. Afgan Kemal dari Geosentrik mempersembahkan video Tanggal Tua. Video TT kali ini akan membahas tentang pandangan dari beberapa mahasiswa UNPAD yang berasal dari berbagai jurusan. Mengenai dampak COVID-19 terhadap bidangnya masing-masing dan kebijakan pemerintah. Penasaran? Simak video berikut ini. Dalam bidang kesejahteraan sosial, pandemi COVID-19 ini sangat berasa sekali dampaknya bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial sendiri terjadi apabila masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Terjadinya wabah ini membuat banyak sekali masyarakat tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, seperti layaknya tulang punggung keluarga yang biasanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka tidak dapat mencari nafkah lagi. Akibat dari mereka-mereka ini yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga mereka pun juga tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Wabah virus COVID-19 ini sangat berdampak dalam bidang kesehatan, terutama bagi tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Mereka tentunya merasa sangat resah dan tertekan dengan situasi yang terjadi saat ini. Terlebih lagi bagi pasien yang harus diisolasi selama 14 hari di dalam ruangan, mereka tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, sehingga hal tersebut membuat mereka merasa cukup tertekan. Bagi masyarakat sendiri, virus COVID-19 ini membuat mereka merasa khawatir dan tidak sedikit yang merasa panik. Rasa panik ini juga ditingkatkan oleh media yang memberikan informasi mengenai COVID-19 secara berlebihan. Yang pasti semua bidang terkena dampaknya. Cuma kalau dari pertanian sih berdampak pada supply chain-nya. Ya, karena diterapkannya lockdown di beberapa daerah yang menyebabkan proses produksi dan distribusi agak terhambat, sehingga adanya kelangkaan beberapa komoditas di pasaran. Bisa berdampak juga pada krisis pangan, terutama makanan pokok kayak padi misalnya. Terus, walaupun adanya COVID, para petani tetap harus kerja cari nafkah kan ya. Yang sayangnya, permintaan nggak sesuai gitu. Jadi, petani tetap nawarin barang, tapi karena social distancing nih, orang-orang pada nggak keluar kan, jadinya produk nggak kejual maksimal. Tapi ya ada juga dampak positifnya untuk yang bisa menerapkan dan memanfaatkan teknologi. Misal para petani yang sudah mulai berjualan dengan media sosial, yang kalau dilihat sekarang sih hasil penjualannya cukup signifikan, karena ya social distancing itu yang otomatis semuanya serba online. Dampak COVID-19 terhadap hubungan internasional dapat dilihat dari berbagai bidang, contohnya dalam bidang ekonomi. COVID-19 memberikan hambatan bagi suatu negara untuk melakukan ekspor-impor. Selain itu, sektor pariwisata juga mengalami penurunan drastis dikarenakan social distancing yang dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19 ini. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat pun sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia menjadi salah satu negara dengan kasus COVID-19 paling tinggi di dunia. Itulah mengapa melalui pandemi COVID-19 ini diharapkan agar semua negara dapat bersatu untuk mencari jalan keluar dari COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi keberlangsungan usaha atau UMKM yang ada di Indonesia, mulai dari permintaan atas produksinya yang menurun, hingga proses produksi yang sangatlah terhambat. Bagaimanapun juga, UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat mengandalkan mobilitas masyarakat. Sedangkan di masa pandemi seperti ini, masyarakat dianjurkan untuk berdiam diri di rumah dan melakukan segala aktivitas dari rumah. Hingga bayangkan, misalkan pedagang kaki lima yang di pinggir jalan tuh, lalu warung-warung, lalu penginapan, lalu usaha-usaha yang ada di sektor pariwisata, ini menjadi sangatlah terganggu karena masyarakat enggan pergi keluar, enggan pergi ke tempat-tempat pariwisata, enggan melakukan mobilitas di jalan dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali UMKM yang terdampak akibat adanya pandemi ini. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, setidaknya ada 90% atau 60 juta pelaku UMKM yang merasa atau mengaku
terdampak akibat adanya pandemi ini. Dan tentunya dampaknya ini bukan hanya bagi si pelakunya saja, tapi juga bagi para karyawan yang ada di sektor UMKM tersebut. Setelah terdapat beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah, di antaranya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian program keluarga harapan, kartu prakerja, pembebasan tarif 450 volt ampere, dan diskon untuk listrik 900 volt ampere. Kebijakan tersebut tentu saja sangat membantu masyarakat, tetapi kita perlu memperhatikan dampak yang terjadi setelahnya. Apakah masyarakat mengalami ketergantungan setelahnya? Dan menurut saya, kebijakan yang diambil pemerintah belum tepat, karena kebijakan ini tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Untuk kebijakan dari pemerintah sendiri, pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk melakukan gerakan pencegahan virus COVID-19 dengan langkah sederhana, seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menghindari keramaian, dan juga selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pemerintah juga telah mendirikan beberapa posko penanganan darurat virus COVID-19 dan membentuk tim tanggap COVID-19 di beberapa daerah dengan zona merah. Pemerintah saat ini juga sedang memberlakukan aturan PSBB di daerah tertentu yang terdampak virus COVID-19. PSBB ini diberlakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus COVID-19. Kalau setahu aku sih, salah satu kebijakannya menjaga ketersediaan pangan pokok dari sektor pertanian. Nah, pemerintah tuh mengupayakan beberapa solusi jangka pendek, salah satunya Bulog. Jadi sekarang itu tujuannya bukan lagi mencari keuntungan, tapi mengusahakan bagaimana masyarakat harus memiliki persediaan pangan pada kondisi saat ini. Makanya beberapa oknum yang naikin harga secara nggak wajar juga harus dihentikan. Pemerintah juga sekarang benar-benar melakukan pengawasan ketat dalam setiap proses produksi dan distribusi supaya komoditi yang dipasarkan juga tidak membawa rantai COVID. Upaya atau kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hubungan internasional ialah dengan terus mempertahankan hubungan diplomatik yang sudah ada sebelumnya. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga mengatakan bahwa akan tetap melanjutkan perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara-negara yang ada di dunia. Selain itu, hubungan diplomatik yang sudah terjalin tentunya memberikan dampak positif terhadap Indonesia dalam menangani kasus COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa Singapura dan Korea Selatan dan juga negara-negara lainnya sudah telah banyak membantu Indonesia dalam menangani kasus COVID-19 ini. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu dari 3 negara prioritas pilihan Korea Selatan untuk dijadikan tujuan ekspor alat pelindung diri dan alat bantu tes COVID-19. Lalu kebijakan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Sepengetahuan saya, setidaknya ada 5 kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah memberikan subsidi bunga kredit bagi para UMKM yang terdampak akibat pandemi ini. Lalu yang kedua, pemerintah juga mengizinkan bagi para UMKM yang terdampak untuk menunda pembayaran angsuran kreditnya. Lalu yang ketiga, pemerintah menurunkan atau bahkan menghilangkan pajak penghasilan bagi badan usaha maupun karyawan yang terdampak. Lalu yang keempat, pemerintah memberikan suntikan modal atau suntikan dana bagi para UMKM yang masih bisa berjuang di masa pandemi ini. Besarannya sekitar 3-4 juta per pelaku UMKM. Lalu yang kelima, pemerintah memberikan bantuan sosial atau social safety net, baik berupa bantuan langsung. Setahu saya besarannya sekitar 150-600 ribu per kartu keluarga, khususnya bagi para keluarga miskin maupun karyawan yang terdampak akibat adanya pandemi ini. Maka dari itu, solusi yang saya berikan, kita harus memberikan bantuan yang tidak akan membuat ketergantungan setelahnya. Karena meninjau kembali pengertian dari keberfungsian sosial bahwa seseorang dapat menyelesaikan masalah dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka juga dapat menjalankan fungsi sosialnya masing-masing. Jika seseorang terus diberikan bantuan,
yang mengakibatkan mereka ketergantungan. Mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri karena mereka bergantung kepada orang lain. Kemudian setelah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, berarti mereka tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Anjuran pemerintah untuk memberlakukan PSBB di beberapa daerah merupakan langkah yang cukup bagus untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak masyarakat yang melanggar aturan ini. Seharusnya, pemerintah dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan ini. Sehingga harapannya, PSBB yang diselenggarakan ini dapat berlangsung secara maksimal dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Setuju sih sama solusi pemerintah yang tadi, soalnya sektor pertanian emang harus tetap jalan untuk menopang ketersediaan pangan. Nah, keberjalanannya ini benar-benar harus dalam pengawasan yang tepat dan penyebarannya juga harus dipastikan merata. Kenapa? Supaya nggak terjadi krisis pangan dan penumpukan stok di salah satu daerah saja. Kalau untuk kita ya membantu pemerintah dengan tetap di rumah, social distancing gitu, supaya mengurangi penularan COVID ini. Solusinya kita bisa merubah pola perilaku, seperti yang biasa belanja ke pasar, ya diubah jadi belanja online gitu. Terus para pedagang juga harus lebih fleksibel dalam memasarkan produknya, di mana ya sekarang yaitu masyarakat banyak yang milih online untuk berbelanja. Masalahnya adalah ketika ada petani atau pedagang kecil yang masih belum mengerti dengan pemasaran digital. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari berbagai elemen, baik dari startup, pemerintah, ataupun masyarakat juga. Menurut saya, kebijakan pemerintah untuk tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan berbagai negara di dunia di tengah pandemi ini adalah hal yang tepat. Akan tetapi, diperlukan tindakan lain seperti mempelajari bagaimana negara-negara lainnya seperti Vietnam dan Korea Selatan dapat mengurangi jumlah kasus terinfeksi COVID-19. Mengingat banyaknya masyarakat yang terinfeksi setiap harinya di Indonesia. Secara teori dan konsep, tentunya kebijakan ini sangat membantu UMKM yang terdampak, di mana relaksasi pajak maupun relaksasi kredit ini memberikan ruang keuangan yang cukup bagi para UMKM untuk tetap bertahan di masa pandemi seperti ini. Lalu juga bantuan-bantuan memberikan keringanan bagi para masyarakat untuk tetap bertahan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait besaran dari bantuan tersebut, di mana menurut beberapa ahli, besaran ini masih perlu dibesarkan dan diperluas lagi bagi masyarakat yang terdampak agar daya beli dan konsumsi masyarakat ini tetap terjaga di kemudian hari. Menurut saya, masih ada beberapa kebijakan yang sekiranya masih bisa diperjuangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pemerintah memberikan fasilitas dan pelatihan bagi para UMKM yang terdampak untuk bertransformasi ke ranah online. Karena bagaimanapun juga di masa pandemi seperti ini, penggunaan e-commerce maupun aplikasi berbasis online ini penggunaannya meningkat sehingga UMKM harus mencoba mengambil kesempatan itu. Namun masalahnya kan tidak semua UMKM paham mengenai penggunaan media sosial maupun e-commerce maupun aplikasi berbasis online ini, sehingga perlu diberikan pelatihan oleh pemerintah. Lalu juga tidak semua pelaku UMKM memiliki alat penunjang dalam melangsungkan usahanya dalam bentuk online. Misalkan tidak semua pedagang memiliki handphone atau smartphone untuk melangsungkan usahanya dalam bentuk online, lalu juga permasalahan dalam segi kuota dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dipikirkan oleh pemerintah, seperti itu. Itu adalah beberapa opini dari mahasiswa UNPAD mengenai dampak COVID-19 dan kebijakan pemerintah. Dapat disimpulkan, pandemi ini memberi dampak yang cukup signifikan di berbagai bidang. Dan masih banyak kebijakan pemerintah yang harus ditingkatkan untuk menghadapi pandemi ini. Kita sebagai masyarakat juga harus berperan menghentikan virus dengan mengikuti peraturan pemerintah. Dan jangan lupa tetap berkarya dari rumah ya.